panjang sabarnya dia menunggu. Mengapa kita mengatakan cinta Tuhan itu panjang? Karena cinta Tuhan adalah cinta yang panjang sabar, menunggu kita bertobat. Kedua, setelah kita bertobat, cinta itu berlangsung lagi bagaimana? Kita membaca bersama-sama di dalam Ibrani pasal ke-7 ayat ke-25. Ibrani pasal ke-7 ayat ke-25. Ini adalah kesinambungan dari bercinta kasih Allah setelah kita bertobat. Karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dia panjang hidupnya. Dia senantiasa hidup kekekalan untuk terus menerus di dalam waktu yang panjang mendoakan syafaat bagimu. Saudara-saudara, cinta Tuhan cinta yang panjang. Karena sebelum kita bertobat, dia panjang sabar untuk menunggu. Cinta Tuhan cinta yang panjang. Karena setelah kita bertobat, dia sepanjang terus mendoakan syafaat bagi kita. Maka cinta Tuhan cinta yang panjang. Saudara-saudara. Kedua, cinta Tuhan cinta yang lebar. Mengapakah cinta Tuhan cinta yang lebar? Saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 15, ayah menunggu anak pulang. Dia membuka kedua tangannya untuk menanti anaknya datang, untuk boleh dia rangkul kembali. Kembali menjadi anakku. Cinta Tuhan adalah cinta yang mengeluarkan kedua tangan selebar-lebarnya. Saudara-saudara, seorang ayah tanya kepada anaknya, engkau cinta kepadaku tidak? Anak itu bilang, papa, saya cinta kepadamu. Cintamu berapa besar? Segini, pak. Cinta segini. Masa cuma segini? Jangan lupa, papa kasih lu makan lo. Oh iya, ya segini, pak. Loh, jangan lupa, papa kasih kamu pakaian. Ya, ya segini, pak. Kalau jangan lupa, papa kasih kamu sekolah. Ya, ya, cintaku kepada papa begini. Masa cuma begini? Kalau engkau sakit, yang bawa engkau ke rumah sakit siapa? Ya, papa. Kalau begini, engkau cinta papa berapa? Gini. Masa cuma begini? Ya, begini. Akhirnya begini. Nggak bisa lagi, pak. Segini. Dia bilang. Waktu anak itu keluarkan dua tangan segini, dia bilang lebih panjang lagi, nggak bisa, pak. Cuma begitu, toh. Nah, itulah cinta Tuhan. Saudara-saudara. Cinta Tuhan adalah cinta yang mengulurkan kedua tangan untuk menyambut kita kembali kepada dia. Cinta Tuhan adalah cinta yang mengulurkan kedua tangan dan dua-duanya dipaku di atas kayu salib. Cinta Tuhan adalah cinta yang lebar. Ada satu ayat yang penting lagi. Karena dia tidak memandang bulu, dia tidak memilih kasih, dia tidak diskriminasi dari suku apa, bangsa apa, kaum apa, bahasa apa. Semua di seluruh bumi, baik yang putih maupun yang merah atau yang coklat, semua yang datang kepada dia diterima oleh dia. Barang siapa yang datang kepadaku, tidak ada satu orang yang aku tolak. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-38. Barang siapa yang datang kepadaku, tidak ada satu yang saya buang. Itulah cinta kasih. Dan satu ayat lagi di dalam Wahyu pasal 5. Kitab Wahyu pasal ke-5. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-9. Kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterainya, karena engkau telah disembelih. Semua membaca. Karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bangsa dan kaum dan bahasa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Dari tiap-tiap suku, tiap-tiap bangsa, tiap-tiap bahasa, tiap-tiap kaum. Berarti tidak ada pandang bulu, tidak ada pilih kasih. Ini cinta yang lebar. Saudara-saudara, mengapa kita mengatakan cinta Tuhan cinta yang panjang? Karena dia sabar menunggu kita bertobat. Mengapa kita mengatakan cinta Tuhan cinta yang panjang? Karena setelah bertobat, dia berdoa syafaat sampai engkau mati
untuk memelihara engkau. Kenapa kita sebut cinta Tuhan cinta yang lebar? Karena dia membuka kedua tangannya, mati bagi kita. Dia menyambut kita pulang. Kenapa dia disebut cintanya itu lebar? Karena dari tiap-tiap suku, tiap-tiap bangsa, tiap-tiap bahasa, tiap-tiap kaum, dibelinya manusia dengan darahnya, menembus mereka kembali kepada Bapa, menjadi satu kerajaan. Ketiga, mengapakah cinta Allah disebut cinta yang tinggi, saudara-saudara? Karena dia telah menyediakan bagi kita di tempat yang paling tinggi di surga. Kita menjadi anak Allah yang paling tinggi. Dan kita menjadi orang yang berstatus melebihi semua kuasa gelap di tengah-tengah angkasa. Karena cinta Tuhan itu cinta yang tinggi. Bukan saja demikian. Bukan saja kita besok ke surga. Bahkan sekarang juga di dalam Efesus kita membaca bersama-sama. Di dalam Efesus kita membaca pasal yang kedua ayat yang kelima. Efesus pasal yang kedua ayat yang kelima. Paulus berkata di sini seperti apa yang kita sudah pernah bicarakan pada tahun lalu, bahwa kita bersama-sama dengan Dia telah menghidup kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. 6 semua membaca 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kita sudah berkedudukan. Bukan besok. Kita sudah, we have been seated. Kita sudah didudukkan di tempat surga. Sekarang kita di mana? Badan kita di dunia. Tapi jangan lupa, status kerohanian kita bukan di dunia. Kita adalah orang surgawi yang sementara in the cost di dunia semua. 1, 2, 3. Kita adalah orang surgawi yang sementara in the cost di dunia. This world is my eternal home. No. Ini dunia bukan rumahku yang kekal. Kita adalah orang sono yang sementara di sini. Tugas kita di sini untuk mempersiapkan yang sama. Dengan kekuatan sama kita menolong orang di sini. Dengan tujuan kekekalan kita merencanakan bagaimana hidup bermakna di sini. We are heavenly people living on this earth temporarily. Saudara-saudara, kalau konsep ini sudah benar, maka kita tidak terlalu hirau kalau kita di dunia ini harus bagaimana, atau kadang-kadang ketemu dengan kesulitan-kesulitan. Kita berhak apa, atau kadang-kadang kalau hak kita dirampas. Karena kita mempunyai tujuan yang lebih mulia, kita mempunyai sasaran lebih tinggi, dan kita mempunyai kedudukan di surga. Maka kita adalah orang surgawi yang sementara in the cost di dunia. Kita adalah anak-anak Allah yang diutus untuk mentransformasi kebudayaan dunia. Kita adalah anak-anak Allah yang berada sementara di dunia menjadi terang dan garam untuk menyinari dan mempengaruhi orang lain. Ini sebab kita sudah didudukan. We have been seated on heaven together with Jesus Christ in front of our Father. Dengan demikian kita mengatakan cinta kasihnya, cinta yang tinggi. Keempat, mengapa cinta kasihnya itu cinta yang dalam, saudara-saudara, yang mengerti kasih, tahu dangkalnya dan dalamnya cinta itu berbeda. Anak kecil, engkau tidak usah mengatakan saya cinta kamu ya, saya cinta kamu ya, saya sangat cinta kamu loh, tidak usah. Engkau cinta dia atau cinta dia, tidak usah pakai mulut, karena anak itu sadar sendiri siapa cinta dia, siapa tidak. Saudara-saudara, kenapa ada anak lihat kamu lari? Karena dia tahu kamu tidak cinta dia. Ada anak yang lihat kamu langsung datang memeluk karena dia tahu kamu cinta dia. Setiap kali kebaktian pertama selesai, saya turun ngasuh di kamar yang sangat kecil, bukan kamar kecil, saudara-saudara. Waktu sebelum saya masuk, beberapa anak langganan saban minggu datang mesti jabat tangan. Dia memeluk saya, sama pegang tangan saya, mau jabat tangan dengan saya. Mereka mengetahui siapa mencintai mereka. Jadi cinta itu dalam atau tidak dalam, bukan dari kata. Ada seorang tulis surat cinta kepada nyonya. Sebelum nyonya itu nikah sama dia, terima surat selalu nangis karena luar biasa cintanya. Wah, hebat kalau nulis itu dalamnya. Sastra apapun kalah, saudara-saudara.
Itu istilah-istilah idiom luar biasa. Setelah nikah sudah selesai, dia cari di perpustakaan pribadi, baru mengetahui semua surat yang pikir. Silakan lu dulu dari sini.